buat kalian yang benar-benar ingin terjun di olahraga tinju, apalagi kalian pengen cari uangnya, jangan. Sering mukulin aku nih teman-teman. Aku tuh kalau sparring sama dia tuh pasti bonyok nih, wajah aku pasti bonyok. Oke. Hello guys, welcome back to podcast Duta FEB. Dan episode kali ini bakalan spesial banget karena narasumber kita, guest kita ini seorang mahasiswa yang dia tuh aktif di organisasi, tapi dia itu juga sukanya mukulin orang nih guys. Nah, daripada kalian penasaran banget sama narasumber kita, ini dia Brian Cohan. Halo guys. Nah, thank you Brian Cohan. Nah, Brian Cohan nih seorang atlet ya? Iya. Atlet apa nih Brian nih? Atlet apa nih? Bisa cerita? Aku ini ya bisa dia sendiri mas. Atlet apa yang pakai glove ini? Ini tinju depannya. Keren banget nih, suka mukulin orang. Waduh, keren. Tiap hari itu. Oke, tapi selain jadi atlet nih, Brian ini juga aktif banget ya di kuliahnya. Puji Tuhan, saya kebetulan juga mahasiswa dari Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jawa Timur yang juga sambil berkarir sebagai atlet. Sekarang ini atlet tinju amatir Kota Surabaya. Oke. Nah, ini mungkin teman-teman kan penasaran nih, gimana seorang Brian ini kok bisa milih tinju gitu? Awalnya gimana nih? Sebenarnya awalnya sih aku jujur-jujuran tuh iseng-iseng aja mas. Aku tuh jadi dari emang ini karakterku tuh tipikal orang yang suka banget sama kompetisi. Aku dari dulu tuh suka sama hal-hal yang berbau kompetitif gitulah. Pokoknya aku SD itu atlet renang, habis itu kelas 1 sampai 6 tuh atlet renang, habis itu pernah jadi atlet e-sport juga pas SMP. E-sport juga. Sempat ikut juga perlombaan tolak peluru, atletik gitu tuh. Pokoknya aku suka banget sama hal yang berbau kompetitif. Nah, terus kebetulan kenapa akhirnya aku ikut tinju itu sebenarnya pertama iseng-iseng aja. Aku pas itu kan corona kan. Terus kan pandemi, di lockdown di rumah aja, dan kebetulan pandemi itu aku posisi kelas 9. Habis ini mau naik ke kelas SMA, bener. Dan masnya tahu sendiri lah, orang tua aku adalah orang tua yang Cina dan kewolot. Jadi kalau aku kan TK, SD, SMP itu kan swasta terus sih. Habis itu SMA baru pertama kali negeri. Terus dibilangin, kamu tuh Cina di negeri. Kamu ntar dibully bla 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 gini lah. Aku dari ini kan terdoktrin kan mikir berarti aku SMA harus punya basic buat ngebela diriku sendiri. Cowok masa gak punya basic. Akhirnya aku searching tuh di Google, bela diri yang paling efektif di jalan nomor 1 tinju. Nah, akhirnya aku searching lah di kota aku. Pertama, karena aku sebenarnya asliku dari disclaimer, aku asliku dari Madiun ya. Tapi cuma di kita sama ya. Ini ya. Kita sama. Sebenarnya ya teman-teman sendiri. Dari Madiun di Surabaya ini aku merantau sebagai anak kos di sini. Jadi kota asalku adalah Madiun. Jadi di Madiun itu dulunya aku cari di Google, searching di Gmap itu nggak ada sasana tinju. Jadi adanya malah sasana Muay Thai. Jadi aku pertama kali ikut Muay Thai karena aku anggap yang mirip-mirip sama tinju kan, pakai glove dan kontak fisik langsung. Akhirnya aku ikutlah itu Muay Thai, tapi juga joinnya tuh bukan sebagai atlet, aku cuma sebagai hobi member, hobi member, have fun doang, buat pikir itu buat self defense doang lah. Nggak pernah aku sekalipun mikir kalau bakal kedepannya tuh bakal jadi atlet, bakal seserius ini sama olahraga ini. Aku mikirnya cuma buat self defense doang. Nah, kebetulan pas itu kan lagi corona, aku kabut banget di rumah. Jadi setiap sesi Muay Thai itu aku datengin terus. Jadi kayak rajin banget. Pelatihku akhirnya lihat aku kan punya potensi. Kamu tuh punya potensi ya. Kamu mau serius aja jadi atlet? Aku langsung tanpa pikir panjang, iya pak serius. Tapi aku lihat kamu karaktermu tuh ada di tangan, di tinju. Mau udah jadi atlet tinju, saya arahkan ke Pertina. Pertina itu Persatuan Tinju Amatir di kotaku Madiun dulu. Akhirnya langsung masuk ke tinju itu. Nah, itu gimana tuh? Gimana waktu pertama kali tanding tuh perasaannya gimana? Wah, tentu pertama kali ya deg-degan banget kan. Kayak gak nyangka, kayak aku pas pertama kali naik ring tuh aku mikir gini, waduh, ngapain aku nak gini? Apa yang aku lakukan sebenarnya selama ini? Kok aku mau sampai ginian gitu? Aku mikir gitu. Takut itu? Iya, takut banget lah. Kok aku kepikiran sih bisa gini pas pertama kali naik ring. Jadi bener-bener takut dan deg-degan itu. Dan pertama kali tanding itu kan nggak salah aku 2021 ya. Itu di kejuaraan non resmi tinju sih. Itu nggak resmi tapi non resmi itu. Tapi udah deg-degan banget. Banyak kejuaraan swasta lah. Nah, terus kebetulan puji Tuhannya aku pas itu menang, dan sehabis menang itu aku kayak ngerasa, wah ternyata
seru ya, gitu. Seru ya. Ini buat aku gitu. Iya, ini wah distinct, ini aku banget sih. Nah, gini, gitu kan kalau kamu menang nih ya, Yan. Semisal nih, kan kamu juga pasti pernah, kita semua sebagai seorang atlet kan pasti juga pernah mengalami kekalahan nih ya. Nah, kalau kamu menang kan tadi bilangnya, wah ini buat aku nih, kalau menang ini wah keren, rasanya kayak di atas dunia gitu ya kan. Nah, tapi kalau semisal Brian nih waktu kalah itu gimana Yan perasaannya Yan? Yang pasti kalau menang itu senang, kalau kalah pasti sedih banget. Tapi sedihku sedih yang bener-bener ngewedon karena kayak langsung self doubt, langsung aduh aku tuh sebenarnya beneran nggak sih aku dibuat untuk tinju. Olahraga ini dibuat untuk sukses di tinju, aku self doubt lagi. Tapi entah kenapa ya, karena emang aku udah terlanjur cinta sama olahraga ini, entah kenapa setiap aku kalah itu ya emang pasti ada fase ngedonnya, tapi bounce back-nya tuh cepat. Jadi aku langsung besoknya tuh langsung termotivasi buat latihan lebih keras lagi. Itu bounce back-nya tuh gimana ya? Maksudnya kan kalau semisal kita kalah nih, jujur ya disclaimer ya teman-teman, aku sendiri kan juga kita tuh sebenarnya partner atlet ya, sparring partnernya ya. Oke. Dia tuh sering mukulin aku nih teman-teman. Aku tuh kalau sparring sama dia tuh pasti bonyok nih, wajah aku pasti bonyok. Meskipun enggak, bobotnya tuh padahal beda jauh ya teman-teman. Tapi dia tuh wah powernya gila banget. Nah balik lagi ya. Tapi kalau semisal kalah kan, terus pasti kan demotivasi nih. Wah ini gini. Jujur kalau dari aku sendiri itu bounce back-nya lama. Jadi terakhir aku kalah itu aku bisa break sampai 1 tahun. 1 tahun. Gila, jadi aku mikirnya gini. Jadi aku mikirnya gini teman-teman. Aku mikirnya wah ini kayaknya bukan buat aku gitu. Ini bener pasti mikir gitu. Aku kayaknya olahraga lain aja gitu, basket lah atau gimana gitu. Nah juga ada di pikiranku sih. Kok bisa langsung bounce back gitu gimana ya? Gak tahu ya, kayaknya emang aku udah benar-benar cinta banget sama olahraga ini. Bahkan aku lebih cinta olahraga ini daripada diriku sendiri. Jujur. Jadi aku lebih habis ini kalah kan ngedon banget, pasti dimotivasi itu. Tapi nggak sampai yang berbulan-bulan atau berminggu-minggu. Aku paling 3 hari, 2 hari itu merenung self doubt. Dan akhirnya besoknya udah nggak bisa terus-terusan kayak gini. Kalau aku bisa bermimpi, if you can dream it, you can always achieve it. Aku selalu menanamkan itu di pikiranku. Dan jujur ya, sebenarnya aku tuh pas pertama kali ke Surabaya, aku pernah memutuskan untuk pensiun tinju. Fokus kuliah. Vakum tinju untuk fokus kuliah. Akhirnya aku nggak ikut tinju selama kurang lebih 6 bulan. Di situ aku benar-benar kayak kehilangan jati diri, kehilangan krisis identitas. Kayak ngerasa kurang gitu ya dirinya. Akhirnya aku kangen banget, akhirnya balik lagi lah di tahun 2024 awal itu. Pasti langsung menang ya. Puji Tuhan. Ya, keren sparring banget. partnernya kan Bro Romi, Bro. Oke. Nah, itu kan tadi kan sempet bilang mau fokus kuliah nih ya. Mau fokus kuliah. Nah, akhirnya gimana cara kan pasti kan Brian ini kan fokus di 2 hal ya. Di akademik maupun non akademik. Di akademik sendiri Brian itu organisasinya kan banyak ya. Join organisasi banyak. Jadi Brian ini tuh sibuk banget teman-teman. Dia tuh juga aktor juga ya kan. Short movie, woi keren banget. Dia tuh juga antusias sama perfilman. Jadi dia tuh ilmu komunikasi, dia tuh sering sering direct sebuah movie gitu. Nah, itu gimana cara bagi waktu latihannya tuh gimana, Brian? Jadi cara nge-manajemen waktu aku gitu ya ibaratnya. Ya caraku sih sebenarnya gampang sih kalau manajemen waktu itu. Tentuin dulu skala prioritas. Jadi aku udah benar-benar berpikir ngerenungin diri aku sendiri sebelum aku terjun lagi ke tinju ini. Aku ngerenungin skala prioritasku untuk diri aku yang sekarang itu apa sih. Terus aku akhirnya nentuin ada 3 nih, karena aku kan ikut tinju, organisasi sama kuliah kan. Pokoknya nomor 1 kuliah. Pasti nomor 1 ya. Baru tinju. Terus nomor 3 baru organisasi. Jadi sebisa mungkin aku tiap bangun pagi, aku selalu nge-schedule di otak aku. Jadi kayak jam segini aku harus ngapain. Dan semisal ada jadwal yang tabrakan, misalnya ada tiba-tiba kuliah atau tinju gitu kan, tinju kan kadang juga tabrakan sama kuliah. Aku akhirnya bakal mendingin kuliah aku dahulu. Tapi kalau misalnya tinju sama organisasi, aku bakal mikirin tinju dahulu. Berarti soalnya tetap skala prioritas dahulu. Berarti tetap ya kuliah itu tetap nomor 1. Betul. Dan juga
puji Tuhannya aku kan kuliah di kampusku itu jadi nggak ada jam malamnya, jarang banget jam malam, paling jam malam tuh online. Jadi aku tuh udah dari tiap hari itu ngeplan kalau pagi sampai sore aku fokus kuliah, malamnya aku tinju. Gitu. Jadi udah di schedule dulu di pagi hari gitu ya. Dulu, selalu di otakku itu. Nah ini teman-teman nih yang bilang katanya nggak bisa nih apa jadi atlet sama jadi mahasiswa ini bukti nyatanya nih, bukti hidupnya ini bisa banget. Nah lalu lanjut nih, kan jadi atlet itu kan tadi seperti yang dibahas kan tadi pernah menang, pernah kalah, up and down lah ya istilahnya. Nah mungkin dari Brian sendiri tuh up and down-nya seorang atlet tuh gimana? Seorang atlet tinju nih, gimana nih? Wah gila sih up and down-nya. Wah sangat-sangat kalau dibikin buku sih bisa berapa bab ini. Bener-bener gila. Kayak kalau dibilang grafiknya tuh nggak gini terus, nggak gini, tapi bener-bener fluktuatif. Jadi gini, dan aku bener-bener bersyukur dapat kesempatan hidup yang kayak gitu. Soalnya bener-bener seru banget kalau buat aku sendiri. Aku soalnya orang yang suka banget sama tantangan dan suka banget sama hal baru, suka banget sama challenge. Jadi dengan grafik yang fluktuatif gini, aku bener-bener ngerasa kayak wow, kok Tuhan tuh baik banget, udah ngeberi aku kesempatan kayak gini. Gitu aku. Nah, tapi kalau semisal dari Brian sendiri nih, gimana sih? Maksudnya kalau setahu aku ya, atlet di Indonesia tuh kan mungkin kalau dari segi istilahnya biaya itu kan kayak kurang diapresiasi. We know kan kita tuh ngerasain teman-teman. Jadi kita tuh ngerasain. Kita bicara ini nyata gitu loh. Betul. Nah, apalagi amatir. Jadi petinju amatir tuh wah parah banget teman-teman. Jadi mereka tuh udah dipukulin, udah jatuh, nggak dapet apa-apa gitu. Nah, gimana pendapat Brian tuh? Mungkin ada pesan gak nih buat ini apa organisasi atlet di Indonesia tuh gimana nih? Ya mungkin kalau organisasi atlet di Indonesia, waduh aku nggak bisa kasih pesan ya karena skalanya tuh benar-benar general banget dan luas banget. Cuma kalau untuk organisasiku sendiri ya, itu di tinju sendiri. Buat kalian yang benar-benar ingin terjun di olahraga tinju, apalagi kalian pengen cari uangnya, jangan di sini cari uang. Di sini tempatnya cari prestasi guys. Kecuali kalian mau terjun profesional, karena beda. Profesional itu arahnya kita ke industri swasta yang fokusnya ke entertain. Kalau aku dan Romi ini yang sekarang ini masih ibaratnya belum profesional, amatir. Jadi itu maksudnya ke pemerintahan. Itu industrinya fokusnya untuk prestasi, bukan orientasinya bukan uang. Tapi menurut aku kayak misalnya kakak Romi tanya apa sih solusinya di zaman sekarang tuh kalau kita sebagai atlet juga bisa buat ngasilin uang. Menurut saya zaman sekarang bisa banget, apalagi melalui sosial media ini. Jadi aku bisa ngejadiin kayak atlet itu buat personal branding aku, dan aku bisa membuat sosial media aku sebagai alat produksiku untuk mencetak uang. Sih. Aku membangun kayak ibaratnya branding gitu ya. Bahan-bahan buat alat produksiku ini ya dari atlet itu tadi. Iya bener. Jadi Brian ini juga sosial medianya itu juga aktif banget di tinju. Dia waduh sering nantang orang nih teman-teman. Ini petinju yang ngeri. Ini ngeri banget nih. Nah, tapi mungkin sebenarnya gimana ya? Maksudnya perasaan Brian itu waktu tahu nih sebenarnya kita itu kan waktu tahu kalau kita tuh sebenarnya nggak terlalu dapat banyak uang dan lain-lain tuh perasaan Brian kok masih tetap keep going tuh kenapa ya? Ya karena aku sekarang pertama makanya aku sebenarnya juga sempat udah nyerah sih pas aku vakum itu juga ada faktor itunya, aku nyerahnya itu juga karena anjir atlet amatir kok gini banget ya, maksudnya kok tidak dihargai ini maksudnya dalam bentuk apresiasi uang. Makanya aku memutuskan untuk vakum lah pas itu, dan aku kebetulan melihat kan industri tinju tiba-tiba di 2024 di 2023 akhir itu benar-benar gini banget grafiknya. Gila, itu benar-benar kenaikan yang sangat drastis, bahkan aku udah bilang udah bukan gini lagi tapi udah naik level. Jadi perkembangannya di Indonesia ini benar-benar gila banget, dan aku merasa masa depan tinju di Indonesia ini bakal cemerlang lagi. Makanya aku kembali lagi comeback menjadi atlet buat karena melihat potensi tinju di Indonesia itu seluar biasa itu, dan bisa menghasilkan uang itu. Oke. Bentar, ini masih ada waktu ya? Tidak Kak, sayangnya. No? Sayangnya kita udah harus buru-buru dari sini, Rom. Kenapa? Waduh.
Sepertinya. Hah? Kenapa? Ayo. Nggak apa-apa. Sepertinya ada tanding ya. Iya mau tanding aku Kak sebenarnya makanya. Setengah jam lagi ya. Makanya cepet-cepet ini aku. Kak. sih ke kamera. Wih, lihat ini. Ayo guys, Mas aku tanding dulu nih, siap-siap sekarang nih. Tak pakai sekarang ini. Iya. Masih nggak ada waktu sih. Hah? Masih lah. Tapi ya apa Mas? Penting ini lebih penting ini tanding. Teman-teman ini ada yang tanya nih sebenarnya. Iya, ada Q&A-nya ini. 5 pertanyaan paling. 3. Boleh? Nggak apa-apa. Bisa ya, Yan? Jam berapa sih Mas? Jam 1. 1.05. 1.05. Bisa ya? Bisa. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari rekan aku nih. Dari rekan aku Grace. Dalam olahraga seringkali kita dengar fat loss atau weight loss. Apakah olahraga tinju itu cocok untuk tujuan fat loss ataukah weight loss atau cuman mungkin hanya untuk melatih kekuatan aja? Gimana? Wah, sangat cocok dong untuk fat loss atau weight loss. Karena di tinju itu kita nggak ngelatih kardio aja, kita juga ngelatih strength. Jadi mix lah kardio sama strength, dan menurut aku tinju adalah sarana yang baik untuk kalian menerapkan fat loss. Karena kalian di situ bukan aja membakar kalori kalian tapi juga membentuk otot kalian. Nah, itu teman-teman yang pingin fat loss bisa langsung join tinju. Tinju itu bukan gak hanya mukulin orang, bisa buat fat loss juga ya. Nah, baik. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya nih. Ngomongin soal memoris nih. Ada nggak sih penyesalan dari kamu yang kamu mau share buat pelajaran untuk teman-teman listener yang mau mungkin terjun di dunia tinju gitu? Mungkin ada nggak? Sering banget sih aku pas itu jujur kayak penyesalan aku pas Porprov 2022 itu aku kalah di perunggu juara 3 karena aku di situ terlalu ngeremehin lawan aku yang dulunya sempet sebelum aku Porprov itu tanding sama aku, dia kalah, jadi aku udah pede banget. Jadi aku ngeremehin, tidak ada rasa deg-degan, rasa gugup pas lawan dia. Akhirnya pas di ring itu aku nggak ada kayak motivasi lagi, api lagi buat ngalahin dia. Akhirnya aku kalah. Jadi kayak udah ngerasa wah ini gampang nih kan. Terlalu sombong itu jujur. Berarti intinya jangan terlalu sombong ya, nggak boleh ngeremehin musuh teman-teman ya. Nah, sombong boleh, tengil boleh, tapi jangan di luar aja lah, itu di dalamnya. Di dalam aja lah ya. Tetap respect. Tetap respect. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Ini agak dalam nih pertanyaannya. Apa sih goals kamu yang kamu mau capai ke depannya? Boleh di bidang olahraga, akademik, atau bahkan love life mungkin. Wah, ini pertanyaannya dalam banget nih, siapa nih yang tanya nih? Kalau untuk akademik sih yang jelas pengen lulus tepat waktu. 3,5 tahun lah ya. 3,5 tahun. PK 4. Biar PK 4 nih. Muluk-muluk enggak apa-apa. Oke. Dan kalau di bidang olahraga sih ya kedepannya di tinju sehabis kan ini aku mau persiapan Porprov sih. Aku berharap banget aku bisa dapat emas di Porprov ini sebagai kayak bentuk ibaratnya mau Porprov ini aku habis itu mau berkarir ke pro. Jadi aku di Porprov ini sebagai ajang aku terakhir untuk tinju amatir. Habis itu terjun ke profesional. Ini harus ini harus ikutin ya teman-teman. Ini perjuangan ini. Ini the next Christian nih kali ya. Amin. The next Christian ini. Oke. Nah, ini lalu ke sesi terakhir nih. Mungkin Brian bisa berikan kata-kata motivasi buat teman-teman. Mungkin ini kata-kata motivasi yang terus Brian ulang-ulang di pikiran Brian ketika semisal mau tanding atau merasa down gitu, mungkin bisa berikan ke teman-teman nih. So guys, kalian ini manusia, kalian diberi suatu privilege oleh Tuhan yang itu benar-benar gratis, adalah kalian bisa bermimpi. Hewan, tumbuhan, dan makhluk apapun itu tidak punya privilege kalau kalian sama kayak kalian bisa bermimpi. Jadi teruslah bermimpi. Karena aku yakin if you can dream it, if you can believe it, you can always achieve it, guys. Ini keren banget. Kalian kalau bisa mimpi, kalian bisa believe kalau mimpi itu bakal kejadi, pasti bisa kejadian beneran. Wah, nah ini gara-gara Brian ini sibuk banget teman-teman. Dia tuh mau tanding ini. Mau tanding ini. Nah, jadi ini mungkin podcast kali ini kita akhiri sampai sini aja. Untuk teman-teman jangan lupa lihat podcast selanjutnya ya teman-teman, bisa subscribe dan hidupin notifikasi teman-teman di Duta FEB Podcast agar teman-teman tuh bisa tahu kalau kita akan upload podcast selanjutnya. Bye teman-teman. Bye guys, thank you. Thank you Brian. Thank you bro. Thank you. Doain bro.